Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak ibu yang hebat semuanya. Siang, Siang, Bu. Bu. Apa kabarnya siang ini? Masih semangat? Masih, Bu. Harus semangat ya. Oke, kabarnya alhamdulillah sehat semua ya. Ada yang sakit? Ini Bayu nggak kelihatan. Kemana ya Bayu? Alfa, Bu, dari Sekretaris? tadi pagi ya. Apa ya? Ini yang keterangan di papan ini sakit Siti Nurbaya. Sakit ya? Ada suratnya? Ya, Oke. ada, Bu, dari kemarin itu memang udah, Bu. Iya, Allah sudah 3 hari ya. Oke, kita Iya, Bu, doakan 3 hari. semoga Siti Nurbaya ini diberikan kesehatan, cepat pulih dan bisa berkumpul kembali bersama kita untuk belajar ya. Karena apa anak-anak? Kita pada saat kita mendoakan orang lain, maka 1.000 malaikat yang mengaminkan doa kita. Semakin cepat doa kita terjawab oleh Allah ya. Jadi untuk kita mulai hari ini Bu minta tolong ketua kelas pimpin doanya dulu. Silakan Bu Yeni. Yeni, pimpin doanya nak. Ya, Bu. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Yeni ya. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat dan ilmu kita bertambah ya. Oke. Hari ini sebelum kita membahas materi hari ini, Ibu mau ngecek dulu anak-anak masih ingat enggak pelajaran kita beberapa minggu yang lalu itu sudah belajar tentang besaran dan satuan. Ada yang masih ingat? Sudah ya kita belajarnya? Iya, Bu. Oke, Ya, Bu. sudah. Nah, Ya, Bu. sekarang siapa Besaran yang masih itu ya, Bu. Iya, pinter. Siapa yang masih ingat apa itu besaran? Sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan nilai dan angka. Iya, benar. Oke, pintar ya. Semuanya bisa jawabnya. Galuh, Erni. Jadi menyatakan bahwa besaran itu adalah sesuatu yang bisa diukur dengan alat ukur dan nantinya akan menghasilkan nilai dan diiringi dengan satuan. Karena apa? Dalam fisika besaran tanpa satuan tidak ada artinya, ya kan? Oke. Ibu mau tanya lagi nih, tadi ke sekolah ada yang pakai motor nggak? Ada, Bu. Siapa yang pakai motor ke sekolah? Atau ada jalan kaki semua? Saya. Bu. Naik Saya sepeda, pakai Bu. motor, Oh iya, ada yang naik sepeda, ada mobil, yang jalan kaki. Wah, ini anak sultan ya, pakai mobil ke sekolah. Oke, yang pakai sepeda, pakai mobil, pakai motor tuh nggak apa-apa. Yang penting niat kita untuk menuntut ilmu ya, sampai ke sekolah. Jadi, pernah nggak anak-anak lihat di motor atau di mobil itu alat ukur untuk melihat bagaimana kecepatan mobilnya atau kecepatan motornya? Pernah? Ya, Bu, pernah, Bu. Pernah ya? Ya, Oke. ada Kalau tulisan pernah kilometer. melihatnya, siapa yang sudah tahu apa nama alat itu? Speedometer. Speedometer. Speedometer ya? Oke, pintar. Jadi speedometer itu alat untuk mengukur kelajuan. Nah, nanti akan kita bahas lebih dalam pada materi gerak lurus ini. Ya, jadi anak-anak pertemuan kita hari ini yaitu materinya tentang gerak lurus. Mohon izin Bu share screen dulu ya. Oke, sudah kelihatan? Udah. Oke. Di gerak lurus ini Belum, kita Bu. belum ya? Nah, sudah. Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Di gerak lurus ini kita akan belajar dengan kompetensi dasarnya menganalisis
besaran-besaran fisis pada gerak lurus, baik itu gerak lurus GLB maupun GLBB. Dan nanti pada pertemuan ketiga, anak-anak bisa menyajikan data hasil praktikum yang anak-anak lakukan, baik itu praktikum gerak GLB maupun gerak GLBB. Ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti anak-anak akan diskusi bersama kelompok. Yang pertama yaitu setelah diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan karakteristik gerak lurus dengan benar. Dan yang kedua, setelah diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis besaran-besaran yang berhubungan dengan gerak lurus dengan benar, ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan menganalisis besaran-besaran apa saja yang termasuk ke dalam gerak. Ya. Ibu mau putar nih video. Coba anak-anak amati ya dengan baik video berikut ini. Jangan ada yang tidur ya. Biasanya nih semangat nih kalau disuruh nonton video. Nah, sekarang tolong amati dengan baik ya apa saja yang terjadi pada video berikut ini. Kita lihat sudah dimulai Emilianova. Kita akan saksikan mampukah Emilianova kali ini. Masih terus ayo Emilianova. Berbahaya. Kita saksikan dulu saja Emilianova. Mampukah dia finish? Kita lihat. Oke, di situ ada video apa? Video Lomba lari. estafet. Lomba Lari estafet. lomba lari estafet. Ya, Pinta pernah ya anak-anak nonton di TV bahwa perlombaan dari gerak atau lari estafet ya. Nah, di situ apakah pelari itu dikatakan bergerak? Ada yang tahu anak-anak? Ya, Galuh? Bergerak nggak pelari itu? Apakah pelari itu dikatakan bergerak? Bergerak ya. Oke, mengapa bisa dikatakan bergerak? Karena pindah tempat, Bu. Oke, pintar ya ini ya, semuanya pintar. Jadi karena dia berpindah ke tempat dari posisi start menuju ke garis finish, itu posisi akhirnya. Jadi terjadinya perubahan posisi. Disitulah benda dikatakan bergerak ya. Jadi untuk video tadi anak-anak bisa menyimpulkan bahwa kapan benda itu bisa dikatakan bergerak. Sekarang tolong perhatikan gambar berikut ini. Nih ya, ada sebuah bola dia menggelinding dari titik A menuju ke titik B. Nah, dari lintasan ini ada yang berliku-liku dan ada juga lintasan yang menghubungkan titik awal dan titik akhir. Sekarang, mana yang dikatakan lintasan jarak? Ayo, siapa yang tahu? Yang Garis berliku, Bu. putus-putus biru, Yang Bu. berliku-liku yang biru ini ya. Oke, pinter. Yang mana disebut lintasan perpindahan? Panah dari A ke B, Bu. Oke, panah dari A ke B. Jadi dari gambar ini kita bisa membedakan antara jarak dan perpindahan. Ya, sekarang jarak itu merupakan besaran apa? Minggu yang lalu kita udah belajar ya. Yang mana ada besaran vektor dan besaran skalar. Kalau jarak besaran skalar. Oke, pintar. Besaran skalar. Kalau perpindahan besaran apa? Besaran vektor. Oke, pinter semua. Bisa sudah membedakan mana yang besaran vektor dan besaran skalar. Dan jarak merupakan besaran skalar dan perpindahan merupakan besaran vektor. Ya, jadi jarak itu merupakan panjangnya lintasan suatu benda yang dapat ditempuh dalam waktu tertentu. Dan perpindahan itu adalah perubahan posisi. Ya, adanya perubahan posisi awal dan perubahan posisi akhir terhadap waktu tertentu ya. Jadi di sini untuk besaran-besaran fisis yang ada di gerak lurus sudah kita pelajari, ada jarak, perpindahan, kelajuan dan percepatan ya. Nah, ini tadi gambar speedometer yang ada pada sepeda motor dan ada pada mobil. Lena tadi pakai mobil ya ke sekolah?
Nah, ini bentuk speedometernya ya, Iya. alat yang bisa memperlihatkan kecepatan atau kelajuan yang kita berikan ya, yang mobil berikan. Oke, sekarang Ibu perlihatkan kembali nih ada tentang percepatan videonya. Silahkan diamati dengan baik ya. Jangan ada yang main HP. Silahkan fokus ke depan. Hari-hari esok adalah milik kita. Terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari maju. Oke, semuanya sudah lihat ya. Oke, dari video tersebut itu di mana kok itu terjadinya itu tempatnya? Di lampu merah ya? Lampu merah kayaknya. Oh ya, pintar. Tuh katanya video sedang viral. Nah, kelihatan situ kelihatan ada di lampu merah ya. Nah, kondisi lampu merah itu ada 3 warna ya. Apa nama kalau di lampu merah? Apa ya? Merah. Nah, ada lampu Traffic merah, light. Traffic light. traffic light ya. Jadi ada 3 warna lampunya, ada merah, ada lampu kuning dan lampu hijau. Nah, situ menyebabkan ada aba-aba ya. Biasanya kalau lampu merah gimana kendaraannya? Berhenti. Berhenti, Bu. Iya, diam ya. Oke, pada saat lampu kuning Siap-siap. Hati-hati, siap-siap, iya pintar. Pada saat lampunya hijau, katanya tadi maju di Jalan. video itu ya. Jadi dia mulai melakukan adanya kecepatan ya. Nah, di situ anak-anak sudah memperhatikan video ada orang yang berada di lampu merah ya. Nah, dari keadaan diam tadi, makanya pada saat dia berjalan mulai jalan lambat ya. Dan pada saat lampu merah mulai dia melaju dengan kencangnya. Nah, pada saat itu merupakan apa? Terjadinya apa di sana? Motornya terjadi apa? Perubahan kecepatan. Oke, pintar. Pada saat terjadinya perubahan kecepatan itu menyatakan apa? Menyatakan percepatan. Oke, pintar. 100 lagi untuk Ernie ya. Semuanya pintar bisa menyatakan bahwa pada saat terjadinya perubahan kecepatan itu adalah percepatan. Nah, untuk hari ini Ibu memberikan anak-anak LKPD ya yang sudah Ibu share di kelompok masing-masing atau di kelompok grup kelas kita. Ya, anak-anak sudah lihat ya? Oke, di sini ya di grup WA kita sudah Ibu berikan ada di situ LKPD dan video-video yang terkait dengan LKPD ini. Ya. Jadi di situ silakan anak-anak bekerja di kelompok dan kelompok ini sudah Ibu bagi ya. Malam tadi sudah Ibu berikan namanya kelompok 1 sampai kelompok 5 yang mana terdiri dari 5 orang anak satu kelompoknya ya. Jadi di situ kita lihat sekilas dari LKPD ini untuk gerak lurus. Hari ini kita akan membahas materi tentang analisis besaran-besarannya dan di situ ada 3 video ya. Video yang pertama, kedua dan ketiga. Sekarang silahkan anak-anak menuju kelompok masing-masing, kerjakan dengan hati-hati, dengan penuh tanggung jawab dan kerja keras, ya. Harus ada perubahan. Kata tadi kan ada perpindahan, ya, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang LKPD-nya yang masih kosong, harusnya sudah nantinya berisi dengan jawaban masing-masing kelompok. Paham ya? Oke, silakan anak-anak kerjakan LKPD masing-masing. Nanti boleh ya selama kita diskusi kelompok, kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan. Oke, kelompok 2 sudah belum? Harus bekerja semuanya ya, jangan makan tulang kawan ya. Kawan yang bekerja nanti kita yang dapat nilainya. Jadi harus sama-sama bekerja keras
supaya penilaian baik itu psikomotor, konektif, dan afektif bisa dinilai semua, ya. Jangan sampai ada yang makan tulang kawan. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk mengerjakan LKPD-nya? Ya, ini adalah materi yang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari ya. Karena setiap hari kita bergerak, melakukan besaran-besaran jarak ya. Oke, insya Allah ini mudah nih LKPD-nya. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah ya kelompok 1 sampai 5. Setelah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok anak-anak ya. Mulai dari kelompok berapa? Nah, biasanya dari kelompok 1 sampai 5 ya. Nah, kalau hari ini Ibu minta dari kelompok 5 dulu lah. Siapa yang kelompok 5? Saya, Bu. Oh iya, Erni temannya siapa aja, Erni? Nggak pada masuk, Bu. Nah, yang sakit sama Alfa tadi ya? Nah, tapi masih ada Iya, dua orang yang tadi teman Siti yang lain Nurbaya ya. itu, Bu. Siti Nurbaya, iya. Oh iya, Bu. Nah, coba Erni sampaikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, Bu. Untuk yang pertama, di sini kan apa yang terjadi pada mobil ya, Bu ya? Ya, Apa yang terjadi pada mobil? ya di situ kan Mobil ada. bergerak, Bu. Iya, betul. Apa aja yang bergerak lagi? Motornya gimana? Motor, Bergerak. Bu. Motor Motor bergerak. Oke, Sepedanya sepeda. diam. Oke, pintar. Lanjut. Terus mengapa mobil dan motor dikatakan bergerak? Karena mobil dan motor berubah posisi dari kedudukan awal ke kedudukan akhir. Ya. Terus yang Selanjutnya. kelima, bagaimana bentuk lintasan mobil dan motor? Bentuk lintasannya berupa garis lurus, Bu. Ya. Oke, untuk kelompok yang lain ada nggak yang berbeda jawabannya dengan kelompok 5? Sama, Bu. Sama semua Bu. ya? Nggak ada yang Iya. berbeda? Nah, ini indikator yang dapat 100 semua nih LKPD-nya. Ya. Oke, jadi anak-anak sudah menjawab 11 soal di LKPD ini dengan masing-masing kelompok. Silakan nanti ditulis hasil diskusinya dengan rapi dan dikumpulkan dari hasil pengerjaan anak-anak dan kelompok. Ya, jadi sekarang kita menganalisis bagaimana dari hasil kerjaan anak-anak pada LKPD ini. Kita bisa menyatakan bagaimana benda itu dinyatakan bergerak, ya. Setelah itu bagaimana benda itu melakukan kecepatan, ya. Dari arah kanan tadi ada di gambar berapa? Si Dara ya. Dara dari toko bunga dia belanja ke pasar ya. Dari toko bunga menuju toko mainan ya. Nah, di sini kelihatan di videonya Dara melakukan perpindahan, berarti dia bergerak. Iya, nah perpindahannya itu kita lihat dari titik awalnya di toko bunga, ya titik akhirnya, titik awalnya di toko mainan, dan titik akhirnya di mana? Di toko bunga. Kelihatan di situ ada lintasan X dan lintasan Y. Setelah itu untuk mendapatkan perpindahan berbentuk Pitagoras. Anak-anak udah belajar ya di matematika Pitagoras? Belum. Ya, jadi belum ya? Sudah di matematika peminatan kita belajar tentang Pitagoras. Kita bisa menghitung dari percepatan benda posisi awal dan posisi akhirnya. Oke ya anak-anak. Untuk pertemuan kita hari ini ada yang mau ditanyakan? Ya, berarti insya Allah tuntas tujuan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana karakteristik gerak lurus itu anak-anak sudah tahu. Bagaimana apa saja ya menganalisis besaran-besaran yang ada pada gerak lurus ini sudah tahu. Ya, oke
Oke, ini untuk evaluasi nanti akan ada tes ya, tes tertulis. Akan Ibu bagikan lembarnya di forum WA Group ya. Ini silahkan anak-anak kerjakan di rumah. Itu materi untuk pertemuan kita hari ini, mendalamnya ya. Oke, sekarang untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, coba Yeni, apa itu kapan benda dikatakan bergerak, Yen? Ya, Bu. Benda dikatakan bergerak kalau bendanya mengalami perubahan kedudukan, Bu, dari satu posisi ke posisi yang lain. Oke, pintar. Sekarang Galuh, apa itu jarak? Jarak panjang lintasan yang ditempuh seseorang. Oke, sekarang coba Madalena, apa itu perpindahan? Adanya perubahan posisi, Bu, dari suatu titik ke titik yang lainnya. Oke, pintar. Jadi, di sini kita sudah mempelajari besaran-besaran fisis yang ada pada gerak lurus. Ya, untuk hari ini Ibu juga punya refleksi yang harus anak-anak isi. Di situ akan berkaitan anak-anak isi apa kegiatan yang kita lakukan hari ini, yang belum kita lakukan, ya, apa upaya yang harus kita lakukan terhadap mengatasi yang belum terlaksana hari ini dan upaya yang harus kita lakukan pada saat keberlanjutan kegiatan hari ini. Ya, silakan diisi. Betul, formatnya sudah Ibu kirim ya ke WA Group. Oke, sudah diisi anak-anak? Ini masih ada yang belum. Kita Galuh sama Erni. Ya, cepat ya. Karena Iya, pembelajaran Bu. kita hari ini akan berakhir. Sudah. Oke, alhamdulillah sudah masuk semua nih. Ya, unggahan dari LK refleksi diri pembelajaran hari ini. Nah, untuk pembelajaran kita minggu yang akan datang, silakan anak-anak baca bahan ajar yang sudah Ibu bagikan tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, atau gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan ya. Kita harus belajar lebih dahulu ya, seperti konsep kita hari ini, bergerak ya. Kalau kita analogikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, Allah sudah jelaskan dalam Quran surat Al-Ra'd ayat 11 ya, aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum pada saat tidak berubah nasibnya sendiri. Nah, begitu juga dengan pergerakan kita, tidak akan terjadi perpindahan pada saat kita tidak memulai menggerakkannya. Ya, nah itu konsep kalau kita analogikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, karena waktu kita hari ini sudah menunjukkan pukul 12.49 ya. Oke, 12.49. Mohon bantuannya kembali Ketua kelas untuk memimpin doa penutupan kita hari ini. Siapa Ketua kelasnya? Bu Erni ya? Saya, Bu. Bu Yeni. Yeni ya. Oke, silakan Nak. Marilah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillahirobbilalamin ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat, ilmu kita bertambah dan tambah semangat lagi ya. Karena apa? Orang tua kita menantikan keberhasilan kita di rumah. Jadi harus semangat ya, walaupun sore-sore, siang-siang harus tetap semangat. Tetap semangatnya semangat pagi. Ya. Jadi silahkan belajar lebih tekun karena cita-cita anak-anak menantikan di depan. Karena kita tutupi, kalau ada salah kata dan penyampaian Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih anak-anak ya. Sama-sama Ibu.